Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sidirman Sajidan dengan NIM 12220714526 dari kelas Ilmu Hukum C semester 6, dan di sini saya akan menjelaskan tentang zona laut teritorial dan zona tambahan. Simak video berikut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Pernahkah kalian mendengar istilah zona laut teritorial atau zona tambahan? Kedua konsep ini sangat penting dalam hukum laut internasional dan berperan besar dalam menentukan batas kedaulatan suatu negara di laut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai kedua zona tersebut. Yuk simak penjelasan lengkapnya. Pertama, kita akan membahas tentang zona laut teritorial atau yang sering disebut dengan ZLT. Zona ini adalah wilayah laut yang terletak di sekitar pesisir negara dan sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Negara yang memiliki pesisir berhak mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Namun, bagaimana batasan dari zona laut teritorial ini? Secara umum, batas zona laut teritorial ini adalah 12 mil dari garis dasar negara pesisir. Garis dasar adalah garis terendah yang bisa digambar dari titik terendah pesisir negara, yang dapat berupa pantai atau pulau-pulau terluar. Jika kita membicarakan hak negara lain, kapal atau pesawat asing yang melintas di zona laut teritorial hanya diperbolehkan untuk melakukan lintas damai. Artinya, mereka boleh melewati wilayah tersebut asalkan tidak mengancam keamanan atau melakukan aktivitas yang mengganggu kedaulatan negara pesisir. Di dalam di dalam zona laut teritorial, negara pesisir memiliki hak penuh untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang ada di dalam permukaan laut seperti ikan maupun yang ada di dasar laut seperti minyak dan gas. Kenapa sih zona laut teritorial ini sangat penting? Secara sederhana, negara pesisir memiliki kontrol atas apa yang terjadi di laut sekitar mereka. Misalnya, negara dapat menentukan siapa yang boleh memasuki wilayah tersebut, mengatur peraturan pelayaran, serta mengelola kekayaan alam seperti perikanan, minyak, dan gas yang ada di dalamnya. Selain itu, kedaulatan di zona laut teritorial juga sangat penting untuk menjaga keamanan negara tanpa batasan yang jelas. Kapal asing yang tidak bertanggung jawab bisa saja masuk tanpa izin dan merusak stabilitas keamanan negara pesisir. Nah, makanya dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang disepakati pada tahun 1982, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk menetapkan batas 12 mil laut sebagai batas dari zona laut teritorial ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik antar negara terkait pemanfaatan laut. Setelah memahami tentang zona laut teritorial, sekarang kita beralih ke zona yang lebih luas, yaitu zona tambahan. Zona ini terletak tepat di zona laut teritorial dengan batasan 12 hingga 24 mil laut dari garis dasar negara pesisir. Di zona tambahan, negara pesisir tidak memiliki hak eksploitasi sumber daya alam seperti yang ada di zona laut teritorial. Namun, negara pesisir tetap memiliki hak untuk mengawasi dan menegakkan hukum, terutama berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional atau peraturan negara seperti penyelundupan dan pembajakan. Jadi, meskipun negara pesisir tidak mengeksploitasi sumber daya alam di zona tambahan, mereka tetap berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk mencegah hal-hal yang mengancam kedaulatan mereka, seperti penyelundupan barang ilegal atau pembajakan. Lalu apa sih perbedaan utama antara zona laut teritorial dan zona tambahan? Mari kita lihat perbandingannya. Di zona laut teritorial, negara pesisir memiliki hak penuh atas sumber daya alam. Sementara di zona tambahan, hak negara pesisir lebih kepada penegakan hukum dan pengawasan. Dan batas zona laut teritorial adalah 12 mil laut dari garis dasar, sedangkan zona tambahan berada di antara 12 hingga 24 mil laut dari garis dasar. Di zona laut teritorial, negara lain hanya memiliki hak lintas damai, sementara di zona tambahan, negara pesisir dapat mengawasi dan menegakkan hukum terkait aktivitas ilegal yang terjadi. Semua aturan yang mengatur zona laut teritorial dan zona tambahan ini merujuk kepada Konvensi Hukum Laut PBB yang dikenal dengan nama UNCLOS atau UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982.
UNCLOS memberikan pedoman internasional mengenai pengaturan batas-batas wilayah laut dan hak-hak negara di wilayah laut. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan laut dilakukan secara adil dan berkelanjutan, serta mencegah konflik antar negara. Melalui UNCLOS atau UNCLOS, negara-negara di dunia sepakat untuk menghormati batas wilayah laut, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Apa sih UNCLOS ini? UNCLOS ini memiliki arti United Nations Convention on the Law of the Sea. Wah, keren ya teman-teman. Ya, artinya adalah konvensi internasional yang mengatur hukum laut dan menetapkan batas-batas laut, hak negara pesisir, dan aturan tentang penggunaan sumber daya laut secara internasional. Secara keseluruhan, zona laut teritorial dan zona tambahan adalah dua zona yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut. Keduanya berperan dalam mengatur penggunaan laut dan sumber daya alamnya secara adil dan aman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian lebih paham tentang bagaimana negara-negara mengatur wilayah laut mereka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa belajar tentang hukum laut internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.